Bismillahirrahmanirrahim. Wa faraidul ghusli salasatu asya. Fardu mandi ada 3. Yang pertama adalah an-niyatu. Niat itu yang melintas di dalam hati. Jadi itu hukumnya wajib. Sedangkan mengucap niat dengan lisan hukumnya adalah sunat. Niatnya, aku niat mandi wajib untuk mengangkat hadas besar karena Allah Ta'ala. Yang kedua, wa izalatun najasati in kanat ala badanihi. Yang kedua adalah menghilangkan najis apabila ada anggota tubuh kita terkena najis. Jadi pada dasarnya air itu tidak bisa menghilangkan najis sekaligus hadas. Maka bersihkan dulu, sucikan dulu najisnya, kemudian baru kita mandi untuk mengangkat hadas besar. Begitu juga pada hadas kecil. Misalkan tangan kita, salah satu anggota wudu terkena najis, kemudian kita ingin membasuh tangan dalam berwudu, maka itu tidak boleh karena masih ada najis. Maka sucikan dulu najisnya, baru boleh kita basuh tangan untuk berwudu. Kemudian yang ketiga, wa isalul ma'i ilal jami'i asyri wal basyarati. Yang ketiga adalah mengalirkan air ke seluruh rambut dan kulit. Nah, jadi katanya mengalir. Kata-katanya adalah mengalirkan air. Jadi tidak boleh menyapu. Misalkan kita taruh air dalam sebuah kain, kemudian kita lap. Nah, itu tidak bisa. Itu bukan mandi namanya. Kemudian wasunanuhu khamsatu asya. Kemudian yang sunat dalam mandi itu ada 5. Yang pertama adalah membaca basmalah, tasmiyatu, baca basmalah. Yang kedua, wal wudu'u qablahu, wudu sebelum mandi. Yang ketiga, wa imraru yadi ala jasadi. Yang ketiga adalah menjalarkan atau menggosok tangan ke seluruh badan. Itu hukumnya sunat. Kemudian wal muwalatu. Mualat artinya tidak ada selang. Langsung dibasuh antara satu langsung tidak ada jarak atau antara ketika kita mandi. Misalkan udah basuh, udah mengalirkan air, kemudian kita santai-santai baru mandi lagi, itu namanya tidak mualah. Dan hukum mualah ini adalah sunat. Misalkan cuci kaki dulu, baru nanti tangan, kemudian kepala, kemudian itu tidak mualah. Jadi sekali mandi itu dari atas ya, mestinya kita basuh harus berurutan, mulai dari kepala, kemudian bagian depan sebelah kanan badan, kemudian belakang kanan badan, kemudian bagian kiri ya, dan seterusnya. Maka di sini yang kelimanya adalah wataqdimu, mendahulukan yumna, kanan, alal yusra, mendahulukan anggota sebelah kanan, baru selanjutnya dilanjutkan dengan anggota kiri. Misalkan seperti tangan kanan dulu, kemudian baru tangan kiri. Nah, itu adalah hal-hal yang disunatkan dalam mandi. Kemudian kita juga dihindari untuk berbicara. Kemudian air yang kita gunakan itu harus hemat ya, jangan dibuang-buang. Kemudian sama seperti wudu, juga sebenarnya mandi itu juga disunatkan untuk membasuh 3 kali basuhan. Bukan 5 kali atau 10 kali, itu malah makruh hukumnya.
Jadi yang disunatkan 3 kali basuhan. Yang dikatakan basuhan 3 kali itu sempurna dari ujung rambut ke ujung kepala, itu namanya 1 kali basuhan. Sempurna. Kemudian yang kedua dan yang ketiga. Kemudian menghindari berbicara. Nah, kemudian membaca doa juga setelah mandi, kita juga dianjurkan membaca doa. Doanya bagaimana? Sama seperti doa wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Tambahkan dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, itu yang kita bacakan setelah mandi. Wallahu a'lam.